Dan untuk mengupas kinerja Bank Aladin Syariah serta bagaimana strategi perseroan untuk terus mendorong kinerja dan juga mengakselerasi ekosistem digital perseroan, sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Bapak Koko Rahmadi selaku Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. Selamat siang Pak Koko, apa kabarnya Pak? Selamat siang Mbak Sasa. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia Pak. Kabar baik, terima kasih juga sudah diundang hadir di Jumat Berkah ini. Di Jumat Berkah, kalau kita lihat secara data gitu ya Pak, hingga semester pertama tahun 2025 ini, Bank Aladin Syariah, kalau kita lihat performa kinerjanya, ini cukup mengesankan. Karena dari segi profitabilitas ini juga cukup signifikan gitu ya Pak. Apa sih Pak sebetulnya kunci yang menjadi pendorong laba yang dicapai Bank Aladin Syariah hingga semester pertama ini? Mungkin insight-insight apa saja yang publik perlu ketahui Pak? Makasih Mbak Sasa. Jadi sebenarnya turnaround dari performa kinerja profitability di Bank Aladin Syariah ini sudah kita perkirakan di kuartal 4 2024 kemarin. Jadi di akhir tahun 2024 di 2 bulan terakhir itu di mohon maaf di November dan di Desember itu secara month to date kita sudah membukukan keuntungan. Jadi biaya dibandingkan dengan revenue yang kita peroleh dari bisnis bank digital syariah pertama di Indonesia ini sudah positif sejak November-Desember. Jadi kita melihat Januari onward seterusnya 2025 kita tatap dengan penuh optimisme. Karena itu saya minta ke tim ada 3 hal yang menjadi pondasi kita menghadapi tahun 2025, 6-7 bulan yang lalu. Yang pertama, kita tetap optimis dengan kondisi Indonesia saat ini. Kita lihat pertumbuhan ekonomi memang memang sedikit di bawah perkiraan dari 5, ke 4,87, tapi at least itu kalau kita lihat secara global kita masih lebih baik dibanding negara-negara, saya katakanlah Cina yang pertumbuhan ekonominya juga stagnan, kemudian Eropa yang 1, secara global malah turun, tetapi Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhannya di sekitar 4,87 di 2025 ini. Sehingga optimisme itu mendukung kami untuk tetap mempertahankan kinerja menjadi lebih baik lagi di 2025, itu satu. Yang kedua, walaupun optimisme tapi harus kita sertai dengan kewaspadaan. Karena kondisi geopolitik secara global masih tidak menentu dengan adanya perang tarif dan lain sebagainya. Kita tetap waspada menghadapi kondisi tersebut. Sampai sekarang kita juga masih waspada. Israel perangnya sudah selesai, tapi ternyata di kawasan kita, di kawasan Asia Tenggara, Thailand, Kamboja agak sedikit anget gitu kan. Jadi tetap harus kewaspadaan kita tingkatkan dan kita melihat saat ini ada sedikit masalah di daya beli di masyarakat gitu kan. Kemudian yang ketiga, strategi ketiga yang kita terapkan adalah apalagi ini syariah adalah berjamaah, berkolaborasi, bersinergi sehingga apa yang kita canangkan, apa yang kita lakukan kalau kita lakukan secara berjamaah, kita bangun sinergi dengan each other gitu ya, kita yakin hasilnya akan menjadi positif. Jadi tadi ada 3 kunci ya Pak, sehingga kinerja Bank Aladin Syariah hingga semester pertama cukup moncer gitu ya Pak. Dan cukup menarik Pak, di tengah kondisi ekonomi global maupun domestik yang ternyata ketidakpastian ini belum mereda, kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Bank Aladin Syariah melakukan pengelolaan dan juga pengembangan pembiayaan bisnis ke depannya. Yang pertama tentu kita akan fokus ke strategi yang ketiga tadi, yang sinergi kolaborasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bank Aladin Syariah ini adalah bank digital syariah pertama di Indonesia. Nah, dengan konsep digital ini tentunya kita tidak mempunyai luxury untuk bisa ataupun memiliki cabang atau jaringan kantor di Indonesia. Karena bank digital itu tanpa jaringan kantor, kira-kira begitu. Cuman kita harus memastikan bahwa layanan yang kita berikan kepada customer-customer kami tetap layanan yang prima, tetap gampang diakses, mudah, murah dan nyaman. Nah, akhirnya waktu awal-awal bank ini didirikan, kita sudah membangun sinergi yang sangat-sangat erat, sangat close dengan retail modern, yaitu jaringannya Alfa,
Sehingga customer kami ketika melakukan transaksi finansial, baik itu tarik, setor, payment, kemudian beli, itu bisa dilakukan selain tentunya lewat gadget, lewat handphone, juga bisa lewat jaringannya Alfamart, MIDI, Dandan maupun Lawson. Itu menjadi salah satu kunci utama kami, terobosan yang kita lakukan, sehingga melihat kondisi Indonesia yang 17.000 pulau, 800 suku bangsa, tersebar 270 juta penduduk, aksesibilitas terhadap physical akses, bukan physical branch, physical akses tetap diperlukan. Karena itu kita bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman di Alfa yang tersebar dari kota sampai pelosok untuk membantu melayani nasabah-nasabah Bank Aladin dengan produk.